Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Kali ini kita akan bahas terkait dengan soal layout persiapan UTBK untuk mapel fisika. Terdiri dari 20 soal, soalnya soal bervariasi gitu ya, dari semua bab sesuai dengan visi-visi. Oke, kita mulai bahas dengan satu persatu. Kita akan bahas secara detail sehingga kalian insya Allah bisa mengikuti. Ya, kita mulai dari nomor satu. Sebuah balok bermasa 2 kilogram. Ini mula-mula diam. Dilepas dari puncak bidang lengkung berbentuk seperempat lingkaran, jari-jarinya R. Kemudian balok meluncur pada bidang datar sehingga berhenti di titik B. Berjarak 3 meter dari titik awal bidang datar ke bidang datar A ya. Jadi 3 meter jaraknya sesuai dengan gambar. Dia gesek antara di bidang datar itu 8 meter, maka R yang ditanya adalah R. Oke, R-nya ada di posisi C ke A. Berarti kita mulai analisa ini berdasarkan pergerakannya. Kita mulai analisa dari posisi C ke A. C ke A. Ya, kita tandai step. Oke, dari posisi C ke A. Kita mulai. Karena kondisi licin, maka kita bisa lebih sederhana gunakan hukum kekalan energi mekanik. Ya. Dimana di titik C itu adalah energi potensial karena di posisi A itu adalah energi kinetik. Dari situ baru kita kerjakan lebih lanjut. Seperti apa EP-nya? EP-nya kita tulis MGH setengah MC kuadrat. M kita coret, tinggal V-nya. Jadi kita bikin V sama dengan 2GH/AK. Pertanyaannya, H di sini tidak ada di soal ya. Berarti kita analisa ganti berdasarkan ketentuan yang ada di soal. Tinggi C dari A karena dia bentuknya seperempat lingkaran. Kalian bayangkan seperempat lingkaran, maka hanya itu setara dengan R. Nilainya sama dengan R. 2GR. P-nya, P di A ya, posisinya ya. Itu 2GR. Kita tandai. PA 2GR. Kemudian kita lanjut analisanya dari posisi A ke B. Dari posisi A ke B. A ke B. A ke B posisinya bidang datar kasar. Kalau kita bikin ilustrasi di bagian gambar, berarti ada kotak di bagian kiri, ada gaya gesek arah ke sana, kotaknya, saya. Gaya gesek F, ada gaya berat, ada gaya normal. Nah, langsung kita analisa. Sigma F sama dengan N kali A. Yang bekerja pada benda itu hanya gaya gesek yang setara dengan gerakan ya. Gaya geseknya perlu dijabarin mu kali N? Nggak perlu karena di soal sudah diketahui ya. Langsung kita masuk min 8 sama dengan 2A. A sama dengan min 4 meter per sekon. Udah ketemu A-nya. Kemudian setelah A ketemu, kita masuk ke analisa GLBD.
GLBB. Kenapa kok GLBB? Karena di situ muncul perubahan kecepatan. Kayak GLBB yang kita pakai. Di GLBB kita pakai VB kuadrat sama dengan VA kuadrat plus 2AS. Di VB kecepatannya 0. VA akar 2GR plus kuadratin ya. Karena ini VA masih ada. 2AS. Otomatis akar langsung hilang sehingga muncul kayak gini nih. Min 2AS sama dengan 2GR. Coret thread. Jadi ini karena tinggal dikit lagi. Berarti nilai R setara dengan minus AS per. Kita masuk angkanya. Minus 4 kali 3 per 10. Jadi otomatis 12 bagi 10 1,2 meter. Jawabannya yang C. Kita tandai ya. Nanti kalau ada soal yang serupa, kalian bisa menggunakan rumus cepat. Rumus cepatnya ini. Berapa jari-jari pada lintasan ini? Ya, tinggal percepatannya kalian hitung. minus 4, jaraknya berapa, durasinya berapa. Ya, S-nya sama dengan 1,2 meter. Selesai. Kita lanjut ke soal yang kedua. Nah, soal yang kedua cukup unik ya. Ada gambar sistem katrol. Di situ sistem dalam kondisi setimbang. Nanti kita analisa ya. Kita analisa menggunakan tanda biru. Ini ada berat di E. Ini juga ada berat di B. Kita misalkan tegangan talinya juga. Tegangan talinya saat di sini kita buat T1. Ya. Di sini T2, T1. T2. Oke, setelah dijabarkan seperti itu, ini ada kayak berat A. Masih adakah yang belum dijabarkan? Masih ya. WA harus dijabarkan kondisinya sesuai dengan bidang miring. Ya harus ke sana. Nah, nilainya berapa? Kita tulis. Ini WA cos 30, sedangkan yang di sini WA sin T juga sama muncul di sini. Ya, di sini T1 cos 30, ini T1 sin 30. Semua gaya sudah dijabarkan terhadap kondisi benda. Kemudian gimana cara analisanya? Fokus ke benda A. Karena pusatnya di situ ya. Kalau dari benda E, benda D kita peroleh dari benda E berarti T1 sama dengan WE. T2 sama dengan WD. Oke, sekarang di pusatnya di benda A. Analisa sesuai dengan gambar di sini, sesuai dengan gambar. Jadi tidak usah bingung kemana-mana. Ya, rumusnya apa? Gak usah. Karena setimbang berarti sigma F sama dengan 0.
kanan kiri harus sama, atas bawah harus sama, ya. Tinggal kita lihat yang ke kanan T2, yang ke kiri tinggal kita tulis. Yang ke kiri misalnya T1 di situ cos 30. Ada juga WA sin 30. Harus sama dengan T2. T1 nilainya tadi sama dengan WE. WE-nya 10. Kita tulis 10 cos 30 setengah akar 3 plus WA 100 sin 30 setengah T2. Dan T2 sama dengan ini 50 5 akar 3. Tinggal hitung dah, temu akar 3 itu 1,7 lah, 1,73. Kalau kita kelompok kita buat 5 8,5 plus 50. T2 sama dengan 58,5 Newton. T2 sama dengan WD, sehingga nilai WD ya. Jawabannya yang B. Kita next soal selanjutnya. Soal selanjutnya ada gambar, ada gaya yang horizontal sama vertikal. Pertanyaannya, cara-cara yang tercepat kalau buat saya biasanya langsung ke pertanyaannya. Besar gaya normal dan percepatan balok. Oke, kita fokus gaya normal sama percepatan balok. Kalau ketika baca soal belum ada gambaran, bikin sketsa ulang, nggak masalah. Buat jabarin lagi gaya-gayanya ya. Di sini ada M, ada F yang mendorong dia ke bawah, 4F/5. Ada W, ada gaya normal. Dari sini tinggal ada 3F/5. Dari sini muncul UN, itu berarti adanya di sumbu Y. Kita tinggal tinjau. Sigma FY sama dengan 0. Yang ke bawah sama yang ke atas harus sama. Berarti tinggal N sama dengan 4F/5 ditambah W. Pastikan F-nya 10. Bagi 5 plus W-nya 20. W itu M kali G ya. Coret 8 20 hingga 28 Newton. Ini N udah ketemu, tinggal kita analisa percepatan. Sigma F sama dengan M kali A. Oke, percepatan F-nya 3F/5 sama dengan M-nya 2A. 30 bagi 5 sama dengan 2A. 6/2 sama dengan A. A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Jawabannya yang C ya. Selesai. Jadi semuanya ada pada kondisi gambar kalian. Itu kalau konsep mekanika. Jadi tidak semuanya rumus harus dihafal berdasarkan analisa. Karena tiap soal pasti kondisinya beda-beda. Kita next soal selanjutnya, nomor 4. Kita next soal nomor 4. Di sini dia menggambarkan sebuah gelas ukur diisi dengan satu cairan hingga ketinggian H. Gelas ukur kita buat sketsanya aja langsung. Gelas ukur seret itu ya. Ada diisi sampai ketinggian ini A. Ya.
Kemudian sebuah batu volume V dimasukkan di gelas cair sehingga tenggelam sepenuhnya. Ada batu juga, berarti ada kondisi yang gelas ukur yang sudah terisi batu. Yang pertama tanpa batu, yang kedua sudah terisi batu. Sudah ada batunya ya. Setelah batu, jadi otomatis kondisi airnya naik dari posisi awal. Oke, yang awalnya ini H berarti ditambah sama delta H, menaikkan air. Oke, posisi yang bakal kita ukur perubahan tekanan hidrostatis di dasar gelas ukur dan ketinggian setengah H berturut-turut adalah oke. Kita tandai dulu karena ini kaitannya sama kunci di Pilgan ya, jadi harus sesuai dengan yang ada di Pilgan. Jadi jawabannya berarti harus ada P, ada A, ada Rho dan G. Kita mulai analisa posisi yang pertama kita bikin di dasar ya, ini berarti posisi A, posisi B, posisi B, dimana B itu adalah ini setengah H, itu setengah H. Oke, kita analisa sebelum dimasukin batu ke dalam itu ya, dalam cairnya. Berarti persamaan GA-nya ya ρGH, sedangkan B ρG setengah H. Kalau PA aksen sama PP aksen adalah tekanan hidrostatis setelah diisi batu. Berarti yang A jadinya ρG H plus delta H, yang B ρG setengah H plus delta H. Oke. Karena yang ditanya perubahan tekanan, otomatis berarti yang ditanyakan adalah delta PA sama delta PB. Ini di sini kan. Nah, berarti kita analisa delta PA sama delta PB ini seperti apa. Mulai delta PA sama dengan PA aksen min PA, delta PB ya PB aksen min PB. Kita simak baik-baik tuh. ρGH plus delta H dikurangi ρGH, tinggal ρG delta H. Dan ini ρG kita kurung setengah H plus delta H dikurangi ρG setengah H, ya tinggal ρGH. Otomatis sebenarnya dari sini udah tahu nih, dari A, B, C, D, E Pilgan yang nilainya sama. Oke. Cuman karena ini masih latihan ya, kita tidak butuh yang buru-buru, maka bagaimana sih cara menentukan delta H-nya dalam bentuk B dan A? Ya, kita hitung. Maka yang kita pakai adalah prinsip Archimedes. Prinsip Archimedes. Bahwa volume batu benda yang tercelup itu sama dengan volume zat cair yang dicelup yang dipindahkan. Oke lah, misalkan CP gitu ya, terserah. Zat cair yang dipindahkan. Maksudnya ya, kita tinggal masukin angkanya. Kalau volume batu itu di situ diketahui bahwa ini V, volume batu. Sedangkan volume zat cair yang dipindahkan sesuai dengan wadah, maka luas alas kali delta H, sehingga delta H-nya setara dengan V per A. Otomatis delta
TA dan delta PB besarnya Rho GV per A. Oke ya, bisa dipahami ya. Kita next soal selanjutnya. Soal nomor 5. 4 buah pegas memiliki konstanta pegas yang sama. Kemudian 2 pegas dihubungkan seri disebut dengan pegas A. Sementara 2 pegas yang lain dihubungkan paralel disebut dengan pegas B. Jika keduanya diberikan beban yang sama, maka perbandingan frekuensi getaran A dan B adalah C. Kata kunci yang pertama itu ada rangkaian seri untuk pegas A, rangkaian paralel untuk pegas B. Dengan konstanta pegas yang sama semua ya. Langsung ke inti soal, bebannya sama, frekuensi perbandingan frekuensi getar A sama B langsung kita bikin. Langsung ke ide pokok. FA per FB. Frekuensi A banding frekuensi B. 1/2 pi akar K, ini K-nya A per M. Ini 1/2 pi akar KB per M. Nah, dari sini kita udah kelihatan yang sama, langsung kita sederhanain. Ini sederhanain, coret-coret sama ini, M juga sama. Udah, tinggal kita masukkan. Karena sama-sama dalam akar, berarti kita bisa jadikan satu. Akar besar, gitu ya. KA seri. Kalau seri masih bisa nggak cara ngitungnya? Waduh, khawatir lupa nih. Berarti KA itu seri. Cara hitungnya berarti 1/K seri sama dengan 1/K tambah 1/K. Ya. KB itu paralel. KB sama dengan K plus K. Dan di sini langsung ini K/2 ya, di sini 2K. Sehingga nilai K-nya di situ bisa kita coret terus. Ya, sehingga ketemu K 1/4. 1/2. Jadi jawabannya adalah B, 1/2. Ada pertanyaan nggak? Harusnya paham kalau ini mah. Lanjut ke soal nomor 6. Oke. Nomor 6 tentang simpangan. Jadi ini terkait dengan gelombang. Di situ kita harus mengecek pernyataan yang benar. A, periode, kecepatan awal, frekuensi, gelombang merambat, sama laju perubahan simpangan. Oke. Kunci dasar untuk mengecek pernyataan untuk suatu gelombang, maka kalian harus tahu persamaan umumnya dulu. Kita tulis persamaan yang diketahui ya. Y sama dengan 0,3 cos 2T min X. Kok miring ini? Oke. Terus bentar. Min X plus pi per 6. Ini persamaan yang di soal. Persamaan umumnya kita bawa ya, secara umum kalau gelombang berjalan plus minus A sin omega T plus minus KX, biasanya ada plus delta 0 lah ya. Kalau kita bandingkan ini bisa kita kasih tanda merah, ini persamaan umum ya. Tinggal kita cek satu persatu. Syukur-syukur kalau di A langsung udah ketemu ya. Periode itu adanya di omega.
kita tahunya bahwa omega sama dengan 2pf atau omega sama dengan 2pi per t. Kita gunakan persamaan yang ini. Dari situ kita tahu dari persamaan ini omega t 2t, berarti omeganya sama dengan 2. 2pi t sama dengan 2, sehingga t sama dengan 2pi per 2 sama dengan Ps. Sudah ketemu Ps. Betul yang A. Berarti yang B, C, D, E tidak perlu kita analisa. Syukur ya. Di A udah langsung ketemu. Cuman bagaimana kalau menganalisa kecepatan? Kecepatan berarti kita harus turunkan dulu ya. Kalau frekuensi masih sama dengan omega, kalau gelombang berarti kita mulai dari nilai K, sedangkan laju perubahan simpangan sama, turunan dari persamaan ini. Ya. Gitu. Oke, kita next soal selanjutnya. Seutas pita elastis memiliki panjang A dan lebar B. Oke, kita tandai. Ada A, ada B. Salah satu ujungnya diikat di dinding, ujung yang lain ditarik dengan gaya F. Pita itu bertambah panjang sebesar delta A. Lalu pita kedua panjangnya A sama 2B, serta ketebalan yang sama. Jika salah satu pita kedua diklaim pada dinding, sama halnya kayak nomor 1, ditarik dengan gaya F, pita tersebut bertambah panjang 2 delta A. Rasio modulus Young, langsung ya. Rasio modulus Young yang kita minta. Kedua banding pertama. Langsung dan berikan apa yang mereka minta. E2 per E1. Kita tahu modulus Young itu adalah perbandingan tegangan per regangan. Tegangan itu F per A, regangan itu delta L per L. Kalau dibuat perkalian berarti itu L per delta L kali F per A, L per delta L. Ini kasih indeks 2, 2, 2, 2. Ini 1, 1, 1, 1. Sekarang kita berdasarkan soal. F sama, F coret. Panjang kedua pita sama. Panjang awal ya, sama-sama A. Jadi kita coret. Berarti tinggal kita sederhanain persamaannya. Dan jadinya karena sepersemua A1 per A2 kali delta L1 per delta L2. Kita masuk. A itu panjang kali lebar. Panjang kali lebar kalau yang kedua berarti A kali 2B. Ya. Yang pertama ya. A kali B. Yang kedua A kali 2B. Delta L-nya delta A, yang ini 2 delta A. Kita coret habis 1 per 4. Jawabannya berarti yang A. Kita tandai dengan tanda merah bahwa ini adalah kuncinya. Next, soal nomor 8. Soal nomor 8, sebuah benda bergetar harmonik dengan amplitudo. Kita tahu amplitudo ya. Ini tandai amplitudonya 2 cm, frekuensinya 5 Hz, simpangannya 2 cm. Sudut fase awalnya 0. Sudut fase getarannya adalah ini gampang nih, termasuk yang gampang. Y sama dengan A sin theta. Itu persamaan umum gerak harmonik. Ya. Karena yang ditanya sudut fase, jadi ini tidak perlu dijabarkan jadi omega t. Gitu ya. Biasanya kan ada penjabaran Y sama dengan A sin omega t. Nanti dijabarin lagi jadinya Y sama dengan A sin 2pf. Nggak usah, karena yang ditanya adalah sudut fase, kita pakai yang ini langsung.
ya. Y-nya 2, A-nya 4, sin theta, tengah sama dengan sin theta, theta sama dengan 30 derajat. Langsung ketemu jawabannya. Nah, jadi tidak perlu bertele-tele kayak gini, karena ada frekuensi buat apa ya? Biasalah ya. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Dua kapasitor identik dirangkai secara seri. Tiap kapasitor memiliki kapasitansi C. Berapakah muatan keseluruhan yang harus disimpan pada rangkaian kapasitor itu agar energi listrik tersimpan pada tiap kapasitor itu sebesar W? Oke, kita tandai dulu sama tadi. Ini C, energinya W, dirangkai seri. Oke, itu kata kuncinya. Kata kuncinya udah itu, tinggal kita C seri ya. Karena dia seri, maka CS sama dengan C plus C sama dengan 2 per C, CS sama dengan C per 2. Itu untuk rangkaian serinya. Kapasitornya secara umum udah semua. Kemudian tinggal energi. Energinya gimana? Energinya persamaannya W sama dengan setengah CP kuadrat. Kalau menggunakan rumus energi yang lain boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting kaitannya nanti dia akan menjawab tentang muatan. Gitu ya. Kita modif nih. Oh, misalnya saya hanya hafalnya persamaan ini, nggak apa-apa, itu persamaan dasarnya. Habis itu kita modif. Kita modif dengan gabungan bahwa ini yang Q sama dengan C kali V, jangan lupa ya, muatan. Sehingga nilai W-nya ketika kita modif setengah kali C, V-nya jadi Q kuadrat per C kuadrat. Kita coret ini, tinggal Q sama dengan 2CW. Karena kuadrat berarti di angka. Udah ketemu B ya, berarti jawabannya ya. Oke. Soal selanjutnya, soal nomor 10. Soal nomor 10 lumayan ribet ya dari gambarnya ya. Kita modif lebih sederhana. Kita mulai dari X-nya. Oke. Dari X ke kiri dia pecah jadi 2. Kita bikin seperti ini. Kalian nanti bakal kaget jadi seperti apa. Oke, ada 2. Ini 1 ohm, ini 2 ohm. Kemudian ketemu sama 5 ya. 5 ya. Kemudian ada lagi 2 jadi 1. Nah, oke, 2 ketemunya sama 6, 3 sama 1 sama 3. Oke. Kita cek dulu dia termasuk jembatan Wheatstone nggak? Jembatan Wheatstone. Syaratnya adalah jembatan Wheatstone itu perkalian silang. 1 kali 6 sama dengan 2 kali 3. 6 sama dengan 6. Berarti syarat terpenuhi. Kalau syarat terpenuhi berarti di 5 ohm tidak ada arus yang mengalir. Jadi kita tandai. Tidak ada arus yang mengalir di melewati 5 ohm ya. Sehingga gambar rangkaiannya berubah lagi, lebih sederhana.
Saya ajak kalian buat menganalisa ya. Jadi yang tengah udah ibaratnya nggak ada. 1 ohm, 3 ohm, 2 ohm, 6 ohm. Di soal disebutkan bahwa yang lewat 6 ohm dan 3 ohm itu 0,5 sama 1. Berarti tinggal kita kalau mau mencari nilai X-nya, berarti tinggal mau pakai mana. Kalau mau pakai yang bagian atas, bisa pakai V sama dengan I kali R. I-nya berapa? Kalau yang pakai yang atas berarti dia pakainya 1, R-nya berarti 4, sama dengan 4 volt. Kalau cara yang kedua, berarti pakai yang bawah, V sama dengan I kali R. I-nya 0,5, R-nya 8, sama dengan 4 volt, sama ya, karena dia rangkaian paralel, jadi bisa pilih mana aja. Oke, lanjut ke soal selanjutnya, nomor 11. Kita lanjut soal nomor 11. Nomor 11 ini kaitannya tentang koefisien muai panjang. Oke, kita tandai kayak biasanya. Kata kuncinya ada volume V terbuat dari koefisien muai panjang alfa, kenaikan suhu delta T, maka luas yang akan bertambah. Oke, berarti ada kaitannya volume sama luas. Karena luas delta A, nanti kita bikin ya. Delta A sama dengan A0 kali beta kali delta T. Ini secara umum. Ya. Karena di situ yang diketahui adalah volume, berarti A-nya kita harus ganti sama volume. Hubungannya apa? Volume kubus itu adalah S pangkat 3, sedangkan A itu sama dengan 6 pangkat S pangkat 2. Dari sini kita bisa peroleh bahwa V pangkat 1/3 sama dengan S. Dan nilai A sama dengan 6 V pangkat 2. Baru kita masukkan ya dari persamaan ini. Kita gabung bahwa delta A sama dengan A0-nya kita ganti 6 P2 3 kali alfanya, betanya itu 2 kali alfa kali delta T. Ya, delta A sama dengan 12 alfa P pangkat 2/3 delta T. Dah selesai. Dan kita kasih thread. Dah. Semua ya. Jawabannya yang E. Oke. Next, soal selanjutnya. Nomor 12 ya. Kita sudah masuk ke nomor 12. Lama waktu yang diperlukan oleh suatu pemanas listrik. Oke, kita tandai ya. 4 kW kilowatt ya, 80 kg naik dari 15 menjadi 30. Kita buat, berarti ini perubahan energi listrik. Energi listrik diubah jadi energi kalor. Energi listriknya pakai yang mana? Sesuaikan dengan kondisi soal ya. Itu watt yang diketahui, berarti P kali T sama dengan MC delta T. B-nya 4 kilo, berarti 4 kali 10 pangkat 3 kali T sama dengan masanya 80
C-nya 4200 kali delta T-nya 35 kurangi 5, 20 ya. T sama dengan 80 kali 4200 kali 20 per 4 kali 10 pangkat 3. Di sini 10 pangkat 3 udah bisa kita coret ya sini ya. Kemudian kita sederhanakan 4 sama 8 juga boleh jadi 20. Jadi T-nya ketemunya 1680 detik. Karena dalam menit berarti tinggal kita konversi 1680 bagi 60, hasilnya 28 menit. Oke, kita kasih tanda biru. Dari sini konsep dasarnya ya. Oke, lanjut ke soal nomor 13. 1 mol gas oksigen dipanaskan pada tekanan tetap. Oke, kondisinya berarti tekanan tetap. Ya. Tekanan tetap diawali dengan temperatur T-nya 27 derajat Celcius, diketahui konstantanya 2. Maka jumlah kalori yang diperlukan supaya volume gas menjadi 2 kali. Volume gas menjadi 2 kali volume awal. Jadi kalau kita tuliskan bahwa T awalnya itu 27 derajat Celcius. Konversi jadi Kelvin, 27 tambah 273, hasilnya 300 Kelvin. Oke. Kemudian R-nya sama dengan 2 kalori per mol Kelvin. Volume yang kedua sama dengan 2 kali volume yang pertama. Udah. Oh, sama ini ya. Tekanan tetap. Karena kalau yang ditanya berarti kita langsung masuk bahwa Q sama dengan delta U plus W. Oke. Di sini delta U-nya 3/2 NR delta T plus W-nya P kali delta V harusnya ya. Kita bisa pakai kan NR delta T. Bisa kayak seperti itu kan. Selain menggunakan P kali delta V. Boleh kayak gini. Jadinya 5/2 NR delta T. Saya juga masuk nih. Kalau ini kita sederhanakan, bisa juga menggunakan PV 5/2 P kali delta V. Kok bisa jadi kayak gitu? Karena persamaan umum gas ideal PV sama dengan nRT. Ya, masukkan aja 5/2 T-nya ini belum tahu ya. Berarti ini P sama dengan nRT ya, per V.
Jadi itu menggunakan itu. Di sini kita pakai P-nya kali 2V volume awal. P karena 2V1 kurang V1 hasilnya V. Karena 2 kalinya kan ya. Jadi seperti itu. PV bisa kita hitung menggunakan ini. NRT 5/2, N-nya 1, R-nya 2, T-nya 300. Kita coret-coret, hasilnya 15,0 kalori. Atau kalau kilokalori 1,5 kilokalori. Jadi bagaimana caranya kalian memodif itu? Oke ya. Bisa menggunakan yang ini. Tergantung kalian mau dirubah ke P NRT per V dulu atau langsung PV NRT, itu suka-suka. Sip. Saya jelaskan yang ini ya, biar kalian nggak kaget kesini kok bisa jadi itu ya. Jadi 5/2 P, ini 2P min V gitu ya. Sehingga ini jadinya V. Kan ini. Yalah. Baterainya bingung. Next ya. Nomor 16. Kita lanjut ke nomor 16. Oh, nomor 14 ya. Nomor 14. Di situ ditanyakan torsi. Ada panjang, ada lebar, ada N, ada A, ada B. Torsi. Kita tahu bahwa torsi sama dengan F cross F. Ya. Cuman F-nya di sini kita pakainya yang bil. Sin ya kalau pakai sin, karena tidak tahu semuanya yang kita pakai. Dari sini ketika kita modif bisa juga jadinya nanti F-nya kita ganti warna dulu ya. Bahwa nilai torsinya senilai dengan N D I kali A. Ya. Ini kalau tanpa lilitan, kalau tanpa lilitan kalikan N. Oke, sehingga kalau kita mau jabarkan dari sini, kita tinggal masuk angka. Selama kita tahu persamaannya, dari mana sih dasarnya ini ya, dan analisanya berdasarkan gambar. Kayak ini momen kopel ya, sehingga nanti muncul jadi 2 kalinya, sehingga A-nya muncul. N-nya berapa? N-nya 40. B-nya 0,25. Kemudian I-nya 2. A-nya itu panjang kali lebar, jadinya 0,12 kali 0,1. Nah, berapakah hasilnya ini? Kali 4/4 10 habis 0,24. N. Jadi torsinya nilai 0,24. Oke ya. Jadi lengannya yang mana? Lengannya itu adalah lebar nih. 2 kali. Ini panjang kali lebar. Lengan panjang kali lebar tambah. Oke, soal nomor 15. Soal nomor 15 tentang lensa biconvex terbuat dari bahan kaca dengan indeks Ziad 1,5.
permukaan lensa memiliki jari lengkungan 10 dan 20. Jika lensa terletak di udara, maka besar fokus lensa. Oke, ini kaitannya sama indeks bias juga ya. Sehingga kalau untuk menentukan fokusnya, itu dipengaruhi oleh indeks bias lensanya, dibagi adalah indeks bias medium yang dipakai kalau udara berarti 1 kurangi 1 per 1 per jari-jari pertama tambah 1 per jari-jari kedua. Udah, tinggal kita masukkan nilainya di sini 1,5 per 1, ini 1 per 10 plus 1 per 20. Oke, kita tambah dulu persamaannya ini ya. Oke, kemudian kita lanjutkan cara ngitungnya. 1 per F nya sama dengan, karena 1,5 bagi 1 1,5 ya, jadi 0,5 di sini. Ini samakan penyebut jadi 20, 2, 3 per 20. Oke. Sip. Habis itu berarti tinggal kita bikin F sama dengan, jadinya berarti 20 per 1,5. Oke ya. Jadi kalau kita mau sederhanakan, ini hasilnya 13 ya, 13,3 lah. Ya, bisa dipahami ya. Jadi nanti tergantung mediumnya. Kebetulan ini udara, maka di sini bagiannya 1. Kalau nanti dicelupkan di air ataupun di minyak, nanti ada indeks biasnya tersendiri medium. Oke, kita lanjut ke soal nomor 16. Di sini ada seberkas cahaya jatuh ke galus terhadap besi terdiri dari 5.000 garis per n, kita tandai ya. Jika sudut bias orde kedua adalah 30 derajat, orde kedua juga penting, maka panjang gelombang adalah, ini sudah pasti tentang difraksi kisi. Dan polanya sudah muncul di orde kedua, sehingga kita langsung bisa masukkan C sin theta sama dengan n lambda. Ini persamaan umumnya ya. Ini persamaan umumnya, kita tandai. Oke, kemudian kita modif dulu. Di sini diketahui n. N itu adalah 5.000 garis per cm. Kita modif sesuai dengan kebutuhan di sini. Di sini dalam meter ya. Jadi jadinya 500.000 garis per meter. Kita masukkan ke sini bahwa D itu sama dengan 1 per N sin 30 derajat sama dengan 2 lambda. Ya. Sehingga 1 per 500.000 kali setengah sama dengan 2 lambda. Oke. Berapa lambdanya? Lambdanya berarti otomatis 1 per ini 4 kali 5 20, jadi 2 juta meter. Sampai 1 per 2 itu 0,5 kali 10 pangkat min 6 atau 5 kali 10 pangkat 7 meter. Pilihannya ada Armstrong semua, berarti kita rubah ke pangkat min 10, berarti tinggal 5.000. Oke, kita tandai jawabannya. Biasanya kita next soal nomor 17. 17 masih konstanta kisi.
berarti masih tetap tentang difraksi fisik ya, masih tentang difraksi fisik. Lambdanya udah ada 5 kali 10 pangkat 7, tegak lurus, jarak layar visi itu biasanya L ya, 2M, terjadi terang ketiga, N-nya berarti 3, jaraknya terhadap terang pusat berarti kita P, ada yang Y, ada yang P, terserah kalian mau pakai yang mana. Kalau mau pakai P 1,5. Kita buat persamaannya. Persamaan awal sama kayak tadi D sin theta N lambda, karena di sini sin theta senilai dengan P per L, kita bisa mudah P per L sama dengan N lambda. Oke ya, saya tandai ini yang diket dari soalnya yang ketahui. Ini informasi penting yang biasanya dipakai di difraksi fisik. Setelah itu kita yang ditanyakan adalah konstanta visi. Konstanta visi kita tentukan D-nya dulu ya. Kita mulai modif ya. Ini persamaannya sudah jadi seperti ini persamaan umum. Dasar lah ya, yang dipakai yaitu itu aja, biasanya yang paling sering dipakai lah. Oke, kita ganti, otomatis nilai D-nya D sama dengan N lambda kali L per P. Kita masukkan angkanya, N-nya 3, lambdanya 5 kali 10 pangkat 7, L-nya 2, P-nya 1,5. Ya, ini coret, tandai dengan warna merah, coret sama ini 2 ya, sehingga nilainya 2 kali 2 4, 4 kali 5 20, 20 kali 10 pangkat min 7 atau 2 kali 10 pangkat min 6. Nah, itu ada, ini adalah lebar celah. Kalau yang tanya N, konstanta visi itu N harusnya ya. Berarti N-nya nanti kita buat 1 per 1. 1 per 2 kali 10 pangkat 6. Karena di situ satuan meter, berarti kemungkinan yang ditanya adalah D ini ya. Jadi 0,5 kali 10 pangkat 6. 5 kali 10 pangkat 5 garis per, kita ngikutin sesuai dengan pilihannya. Oke. Jawabannya C. Next, soal selanjutnya nomor 18. 18 itu tentang, kita geser dulu. Oke. Sebuah atom memiliki tingkat energi eksitasi 2 EF di atas tingkat dasarnya. Sebuah berkas cahaya yang ditembakkan menjauh. Pertanyaan start. Panjang gelombang cahaya adalah, kita tandai dulu energinya 2 elektron volt. Yang ditanya adalah panjang gelombang. Oke, berarti otomatis kita bikin warna hitam. Energi sama dengan Hc per lambda. Ya. Karena lambda yang ditanya, berarti lambda sama dengan Hc per E. Cuman di sini E-nya harus dalam joule, karena dia masih elektron volt, berarti kita harus konversi. Kita tuliskan di sini 1 elektron volt itu setara dengan 1,6 kali 10 pangkat 19. Kemudian kita ganti warnanya. Sin ya.
biasanya memang lumayan sering tidak diberikan. Oke, hanya 6,6 kali 10 pangkat min 34 itu tetapan ya. C-nya itu kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8. Cuman kalau di UTBK gak usah khawatir, biasanya di awal itu memang ada konstanta-konstanta yang diberikan. Jadi yang di sini 2 kali 1,6 kali 10 pangkat 19. Lambdanya sama dengan, saya belum kasih tanda ya. Oke. Apa lambdanya sekarang? Berarti tinggal kita 3, kita coret ya. Karena ini 2 sama 6,6 berarti 3,3, 9,9 bagi 1,6 itu senilai dengan 6,18 kali 10 pangkat min 7, atau kita bulatkan jadi 6,2 kali 10 pangkat min 7 meter. Di situ dalam nano berarti kita rubah 620 kali 10 pangkat min 9 meter atau 620 mm. Oke, kita tandai thread. Oke, nomor 19. Nomor 19 tentang keluhan. Oke, di situ sudah ada inti. Kita tuliskan di bagian sini. Ada U 238 92, ya berubah jadi BP 82 dan setelah meluruh dia menghasilkan partikel alfa dan beta. Kita tulis alfa itu 2 sama 4, terus beta itu min 1 sama 0. Kita kasih indeks ya biar tahu jumlahnya. Ini misalnya N M. Gimana caranya? Ketika terjadi reaksi seperti ini, maka untuk menentukan jumlah partikelnya kita hanya menggunakan hukum kekekalan nomor massa dan hukum kekekalan nomor atom. Jadi nomor massanya harus sama. Itu tinggal kita bikin 238 sama dengan 206 ditambah N kali 4. Oke, N kali 0 ya. Jadi tinggal kita selesaikan 238 sama dikurangi 206 dibagi 4 sama dengan N sama dengan 232 per 4, hasilnya 8. N-nya udah ketemu 8, jadi jumlah alfanya udah 8. Karena 8 berarti kita langsung ke nomor, ini kita tulis nomor massa. Kita tandai aja dulu ya, biar kalian udah ingat ya. Oke, kemudian yang sekarang kita analisa nomor atom. Di situ ada 92 sama dengan 82 plus 8 kali 2 plus M kali min 1. Ini berarti 82 kurangi 82 kurangi 16 ya, sama dengan min M. Di sini 10 min 16 sama dengan M. M sama dengan 6. Jadi udah ketemu alfanya 8, betanya 6. Oke ya. Oke. Soal
soal terakhir di soal nomor 20. Suhu bola lampu pijar 60 watt 200 V yang dipasang pada tegangan 220 volt tidak sama dengan suhu lampu itu jika dipasang pada tegangan 110. Ini soal sebab akibat ya. Jadi kalian nanti ketika mengerjakan UTBK baca dulu aturannya. Terus sebab akibat seperti apa? A itu biasanya pernyataan benar, seperti benar menyebabkan pernyataan benar, jawaban benar. Kemudian menyatakan sebab akibat. Kalau B tidak sebab akibat, jawabannya cuma benar. Oke, kita bahas yang pernyataan yang atas. Pernyataan yang pertama. Suhu bola lampu pijar 60 watt ya. 200 volt yang berarti dia punya daya 60 watt dan maksimal atau bekerja dengan maksimal saat volumenya atau voltnya 200 volt. Volume lagi. Tegangannya 200 volt yang dipasang pada tegangan 220 volt. Otomatis pernyataan ini saya nyatakan benar. Kenapa? Karena dari lampu yang pertama, lampu dengan 60 watt per 200 volt dipasang ke 220 volt, yang terjadi adalah lampu putus. Ya. Sedangkan untuk lampu yang selanjutnya, di lampu yang sama dipasang pada tegangan 110 volt, maka dia akan mengalir arus listrik atau dalam arti menyala. Ya, muncul perubahan suhu begitu ya, sehingga ada muncul perubahan suhu, sehingga berbeda antara suhu pada kondisi yang pertama sama yang kedua. Oke, itu benar. Dan pernyataan yang kedua, pada suhu tinggi hambatan logam menjadi tinggi. Ini juga benar. Karena ada persamaan bahwa R sama dengan R0 kali 1 plus alfa kali delta T. Ya. Berarti hambatan itu berpengaruh, suhu berpengaruh pada hambatan. Semakin tinggi suhunya maka hambatan juga semakin tinggi. Cuman pernyataan 1 dan pernyataan 2 itu tidak menyatakan hubungan sebab akibat. Ya. Karena dia yang bawah mengatakan hambatannya berkaitan dengan suhu, sedangkan yang ini perbedaan volume menyebabkan arus mengalir, satunya putus, terjadi perbedaan suhu juga. Jadi tidak menyatakan sebab akibat. Hubungan sebab akibat. Jadi kalau di pilihannya berarti jawabannya yang B ya. Pernyataan pertama benar, kedua juga benar, tidak menyatakan hubungan sebab akibat. Oke. Itu soal terakhir, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.